Mungkin kita sedang sama-sama mengulang sesuatu yang semula menyenangkan, kini berubah menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Yang dulunya kalau sekolah masuk, malah pengen di rumah aja. Sekarang berbalik. Selalu dan selalu kita ulang setiap hari. Mulai dari jam tidur yang berantakan, yang jika belum melebihi pukul 2 malam, mata mana mau memejam. Tapi makan justru jangan sampai berhenti. Kali ini, mikirin diri sendiri aja udah sepusing itu ya. Lantas apa kabar dengan mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin keadaannya kurang beruntung dengan kita. Mereka-mereka yang bingung esok dan lusa seterusnya harus makan apa. Karena segala upaya diuji, beberapa justru melanggar karena emosi, depresi di rumah saja lalu PSBB lagi. Mereka-mereka yang kurang beruntung yang perutnya harus tetap terisi, berkali-kali terpaksa terkena razia karena rezeki dicari, bukan cuma ditunggu sambil berdiam diri. Mungkin di hari ini kita sedang sama-sama bingung, perasaan apa yang sebenarnya hinggap di dalam dada. Namun sekali lagi, di pandemi kali ini, percayalah, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Apa kabar kalian minggu ini? Apakah baik? Atau mungkin lagi gak baik-baik aja tapi terpaksa tersenyum karena gak mau merepotkan orang lain? Kalau itu kamu, hey, hebat banget sih kamu. Kamu membiarkan orang lain untuk tetap tenang padahal kamu sebenarnya lagi gak baik-baik aja. Kalau ada apa-apa cerita ya, cerita ke teman terdekat kalian. Jangan ditumpuk dan jangan membiarkan semuanya itu tersimpan dan semakin kusut. Kalau misalkan kalian gak ada teman cerita, boleh cerita ke DM gue kok, feel free banget. Jadi di episode kali ini gue ngebahas tentang mungkin semacam keresahan gue yang gue alamin di minggu-minggu ini, di saat kayaknya tuh mood gue tuh lebih gampang bergantinya di masa pandemi ini. Yang tadinya bahagia tiba-tiba bisa langsung sedih banget, tapi setelahnya bisa bahagia lagi, kayak langsung gimana ya, tersenggol dan sensitif aja. Mungkin kita jadi sering ngerasain yang namanya sendiri. Iya, mau gak mau, sendiri lama-lama jadi kebiasaan baru yang harus dinikmati. Kita jadi ada di fase yang asing, yang mana dulu kalau teman-teman kita yang bisa selalu ada, yang kemana-mana selalu bareng, sekarang udah gak bisa gitu. Lambat laun, hari demi hari, justru malah semakin jauh. Waktu kita lagi sedih pun, biasanya teman-teman kita tuh yang jadi semacam pengalihan buat rasa sedih itu gak datang lagi, biar cepet-cepet dapat bahagia lah intinya. Kita jadi sering berekspektasi tuh kalau dia bakal seperti dulu, akan dengan senang hati, bahkan dengan senyuman bilang, "Hey, lo kenapa? Sini cerita." Kata-kata yang entah kenapa, entah gimana, menurut aku sudah jarang terdengar oleh seorang teman. Kata-kata yang entah kenapa di masa-masa seperti ini tuh berharga banget rasanya. Siapa sih yang gak seneng ditanya kabarnya? Siapa sih yang gak seneng kalau lagi sedih suruh cerita? Siapa sih yang gak seneng kalau kita lagi merasa sendiri, ada seseorang yang dengan senang hati buat temenin kita? Meskipun sesederhana mendengarkan. Kadang rasanya pengen banget marah, tapi di sisi lain sedih juga. Pengen nangis, tapi gak mau dilihat lemah sama orang lain. Maaf ya kalau di masa-masa seperti ini aku malah semakin membingungkan. Karena aku tahu, aku juga gak boleh egois. Yang mungkin memang dulu tuh mereka bakal selalu ada, bahkan sering main ke rumah, bahkan satu tongkrongan, kemana-mana bareng, pulang sampai malam atau bahkan nginep. Gak bisa sekarang itu. Aku gak bisa memungkiri bahwa akan selalu terjadi perubahan dalam hidup. Dan mereka juga sama kok, sama kayak aku. Mereka juga manusia.
Mereka juga punya prioritas masing-masing. Mau sedih sekarang karena denger ini? Silakan, gak apa-apa, nangis aja. Namun beginilah realita hidup. Mau gak mau harus dijalanin kan? Ya siapa sih yang gak sedih kehilangan teman di masa-masa kayak gini? Justru di masa-masa kayak gini tuh jadi sering banget ngerasa sendiri. Kok dia jadi jarang nanyain kabar ya? Kok dia jadi jarang nge-read WA ya? Kok dia jadi sedingin itu ya? Sebenarnya mungkin dia juga merasakan hal yang sama. Dulu waktu sedih, jalan-jalan buat pergi ke kafe paling dekat dari rumah atau kosan bisa semudah itu. Bisa mesen green tea latte atau Thai tea, dan entah bawa buku atau notes kecil langsung nulis dan coret-coret apapun yang kemudian basah sama air mata yang udah lama ditampung tapi nggak kian bisa keluar. Karena ya lagi-lagi, mau nggak mau kita memang harus terlihat baik kan di depan semua orang. Rasanya sesak banget. Rasanya pengen pulang, tapi nggak tahu harus berjalan kemana. Pengen banget berlari sekencang mungkin, tapi tenaga rasanya udah nggak ada. Nggak ada yang ngira ya. Nggak ada yang ngira bahwa tahun 2020 akan jadi tahun yang seberat ini kan. Karena kita semua mengawali ini semua dengan senyuman dan harapan. Tapi bukan salah Tuhan juga kalau semuanya ini pada akhirnya kejadian. Maaf, tapi aku gak mau kalau kalian selalu ngerasa sendiri. Aku tetap mau menyampaikan ini karena kita sama-sama ada di fase ini. Kita berjuang bareng-bareng. Aku tahu aku bisa, dan aku lebih tahu juga kalau kalian bisa. Bertahan, ada banyak pelajaran. Karena sekarang, lagi-lagi kita cuma bisa merasakan. Lekas tidur ya. Lekas tidur karena kantung matamu sudah berat. Besok lagi. Besok coba lagi. Meskipun belum tentu seindah hari ini.